Swastiastu. Kembali bertemu dengan saya, Dewa Ayu Widyanawati, pendamping sosial PKH Kecamatan Tenggalalang, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan modul 7, sesi 11, langkah ketiga, yaitu praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Yuk kita lihat videonya. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Berarti masih semangat ibu-ibu ya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Nah, dan 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun. Jadi ingat itu bu-ibu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang praktik baik cuci tangan pakai sabun. Ya ibu-ibu, masih semangat ini? Masih. Nah, saya akan bagi ibu-ibu menjadi 2 kelompok ya. Nah, yang di kiri saya kelompok 1, yang di kanan kelompok 2 ya ibu-ibu. Nah, ini kertas. Nah, untuk kelompok 1, simak ya bu ya pertanyaannya bu ya. Apakah ada hal-hal yang membuat ibu sulit untuk mencuci tangan pakai sabun? Sebutkan ibu-ibu dan tulis ya. Nah, untuk kelompok 2, apakah ada hal-hal yang memudahkan ibu untuk mencuci tangan pakai sabun? Ditulis ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu diskusikan dengan kelompok. Saya beri waktu 5 menit, cukup ibu-ibu? Cukup. Silakan diskusikan ibu. Sudah ya ibu? Sudah. Nah, untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Bisa tolong bacakan hasil diskusinya ibu? Iya ya Bu. Hal-hal yang menyulitkan dalam cuci tangan pakai sabun itu karena air bersihnya tidak ada Bu. Apalagi air di rumah saya itu jarang mengalir Bu. Jarang mengalir ya ibu ya. Berarti air pumpnya mati. Iya Bu. Lalu Yang kedua, tidak ada sabun. Saya tidak punya sabun Bu, karena harganya mahal. Sabun yang khusus untuk cuci tangan itu loh Bu, saya nggak punya. ya. Lagi Ini ada ini teman saya yang akan. Terus yang ketiga itu tidak ada tempat cuci tangannya Bu, kan yang mewah itu ada wastafelnya Bu. gitu. Terus yang keempat tidak biasa pakai sabun, biasanya cuci dengan air aja. Cuci biasanya. pakai air aja ya bu ya. Iya, Ada lagi kesulitannya ibu? itu aja. Itu aja ya. Ya. Terima kasih bu. Dari kelompok 1 tepuk tangan dulu. Nah, sekarang dari ibu kelompok 2 sudah siap bu dengan jawabannya? Iya, sudah Ya. Ibu. Bisa tolong bacakan? Hal yang memudahkan dalam cuci tangan pakai sabun Ibu ya. Iya. Yang pertama itu sudah ada tempat cuci tangan di tempat-tempat umum Bu sekarang itu Bu. Terus yang kedua, sabun tidak harus sabun yang khusus tuh Bu, kan pakai sabun cuci piring boleh, sabun mandi boleh. Pakai gitu, sabun Bu. apa aja bisa bu Ya. ya. Oh, Terus, bisa ternyata. Fasilitas cuci tangan mudah dijangkau Bu, karena sekarang kan karena mungkin corona ini Bu, jadinya banyak ada tempat cuci tangan tuh Bu. Iya, betul sekali. Terus kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Terus yang dibutuhkan untuk cuci tangan tuh sederhana Bu, cuman air sama sabun aja Bu. Gitu. Iya, betul sekali bu ibu. Terus lagi satu Bu, Oh, ada ya? waktu cuci tangan tuh nggak lama Bu, 20 detik aja udah bersih dia Bu. Oh, kayak yang contoh tadi itu ya, Iya, 6 itu. langkah cuci tangan pakai sabun ya. Tepuk tangan ibu-ibu dari kelompok 2 ya. Nah, tadi di kelompok 1 kan bilang mereka tuh sulit cuci tangan pakai sabun karena sabun khusus untuk cuci tangan itu mahal harganya ibu-ibu ya. Nanti kalau kita beli sabun, pengeluaran rumah tangga itu tambah banyak ya bu-ibu ya. Nah, kelompok 2 udah menjawabnya ibu-ibu. Nah, tidak perlu sabun khusus untuk cuci tangan. Jadi pakai sabun aja bisa. Sabun kayak sabun cuci piring, sabun colek itu bisa ibu-ibu ya. Nah, cuci tangan juga adalah suatu kebiasaan tadi dibilang sama kelompok 2. Nah, betul ibu-ibu. Apalagi sekarang itu kan ada virus corona itu ibu-ibu ya, kita harus sering cuci tangan pakai sabun. Nah, bicara masalah kebiasaan ibu-ibu. Nah, apa sih kebiasaan ibu-ibu di rumah untuk membersihkan diri?
Apa saja yang Kalau saya biasanya cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, Bu. tangan pakai sabun? Apalagi ibu-ibu? Mandi. Mandi berapa kali bu? 2 kali sih Bu, tapi kadang-kadang saya sekali Bu. Itu kesulitannya tadi, airnya jarang mengalir kalau di rumah saya. Oh gitu ya. Nah nanti besok-besok usahakan ibu-ibu ya, mandinya itu 2 kali sehari agar badan kita bersih dan sehat, seger jadinya kalau mandinya pagi sama sore itu ibu-ibu ya. Nah ada lagi yang lain? Kalau saya Bu, cuci kaki dulu sebelum masuk Bu, biar bersih, biar nggak kotor lantainya Bu. Oh gitu ya. Berarti sebelum kita masuk rumah tuh kita harus cuci kaki dulu, cuci tangan gitu ya. Biar lingkungan kita tetap bersih ibu-ibu ya. Nah sekarang kita lanjut ibu. Nah tadi kan dibilang kesulitannya itu adalah kesulitan mencuci tangan pakai sabun itu adalah tidak ada sarana tempat cuci tangannya ibu ya. Nah di sini ada nggak sih ibu-ibu yang membuat tempat penampungan air untuk mencuci tangan pakai sabun ibu? Saya di rumah buat Bu. Oh ada ya? Iya, buat suami saya buat Pakai dari apa bu? ember bekas cat itu loh Bu, habis bekas kemarin ngecat rumah, embernya dipakai buat tempat cuci tangan, Dibolongin di bawahnya. Iya, diisi. Terus diisiin keran gitu ya bu ya. Seperti sebelum dipakai itu embernya dicuci dulu bu. Iya, harus dibersihin dulu. biar gimana ibu? Biar Bersih. bersih ya. Ya betul sekali ibu-ibu. Nah kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah atau di sekitar kita itu untuk membuat tempat penampungan air untuk cuci tangan itu ibu-ibu ya. Nah sudah paham sampai sana ibu-ibu? Sudah. Nah dari materi yang kita diskusikan tadi, saya dapat simpulkan yang pertama itu cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal bu, kayak wastafel itu. Nah kita bisa membuatnya dari bahan yang murah dan sederhana, contohnya kayak yang ibu tadi bilang itu, Ember Bu, ya. kayak ember itu bisa ya. Nah yang kedua, tempat penampungan air itu harus dibersihkan ibu dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Jadi harus rajin dibersihkan ibu ya penampungan air itu ya. Yang ketiga, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Ya, sangat sederhana ya bu ya. Yang keempat, sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus atau antiseptik itu bu, nggak perlu ya bu ya. Nanti kita bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cairan untuk mencuci piring ya. Nah ibu-ibu, materi-materi yang saya sampaikan tadi itu jangan lupa dibagi-bagi ke keluarga di rumah ibu-ibu ya. Misalnya kasih tahu anaknya untuk cuci tangan pakai sabun, keluarga yang lain juga ibu-ibu ya. Cuci tangannya itu dengan air mengalir dan pakai sabun. Ya, pintar ibu-ibunya, tepuk tangan dulu untuk kita biar lebih semangat ibu-ibu ya. Nah, selanjutnya ibu-ibu di sini kan semuanya peserta PKH ibu-ibu ya. Iya Bu. Kira-kira bantuannya itu digunakan untuk apa aja sih bu ibu dalam mengupayakan pencegahan stunting ini? Kalau saya Bu, Ya. saya beli beras sama telur Bu. Ya beli beras sama telur, bantuan uangnya bu ya. Nah ada lagi yang lain, Saya beli susu Bu, beli susu untuk anaknya bu ya biar tambah sehat bu biar ya, bisa tinggi. biar tinggi dan tidak stunting tentunya bu ya. Nah ibu-ibu, kan ibu sudah pegang tabel itu ya bu ya, kertas yang tadi saya bagikan itu ya. Nah sekarang tulis rencana apa saja yang akan ibu lakukan terkait cuci tangan pakai sabun ya ibu. Ini bu, pulpennya ibu. Ya Bu. Sudah ibu-ibu? Sudah. Nah, bisa kumpulkan, bisa saya ambil lagi kertasnya ibu. Ini saya bawa, nanti di pertemuan selanjutnya saya bagikan lagi bu ya. Nah ibu-ibu, mengingatkan kembali ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu sebagai peserta PKH di sini itu harus selalu mengoptimalkan bantuan yang diberikan pemerintah ibu ya untuk mencegah stunting. Ya ibu? Iya ibu ya. Nah
Nah, jika ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari hari ini, Ibu bisa tanyakan ke pendamping, ke saya, Ibu-ibu ya. Bisa via WA, telepon, atau datangi saya. Atau misalnya pas pertemuan itu, Ibu tanyakan lagi untuk masalah materi sebelumnya itu bisa, Ibu-ibu ya. Nah, sekian Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Sudah pas Ibu-ibu ya? Sudah. Nah, sekian Ibu-ibu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikianlah praktek pembelajaran modul 7 sesi 11 langkah 3. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.